Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Gundala ingin mempresentasikan tentang pemberdayaan masyarakat terkait dengan pengelolaan minyak jelantah. Nah, di sini pemberdayaannya dilakukan di RT 8 RW 2, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama di Jakarta Selatan. Pertama, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rania dan ada 3 teman lainnya, yaitu Siti, Winda, dan Sabrina. Lingkungan hidup merupakan salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Tetapi tanpa kita sadari, terdapat kebiasaan kita yang sebenarnya berdampak buruk bagi lingkungan. Salah satunya adalah kebiasaan membuang minyak jelantah secara sembarangan, seperti membuangnya ke dalam saluran air, selokan maupun tanah. Masyarakat di wilayah perkotaan cenderung kurang memperhatikan permasalahan lingkungan di sekitar mereka, seperti yang terjadi di RT 8 RW 2 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan. Pembuangan minyak jelantah tanpa diolah terlebih dahulu kerap kali dilakukan khususnya oleh para ibu rumah tangga sebagai anggota keluarga yang paling sering bersinggungan dengan dapur. Maka dari itu, mereka memiliki keinginan untuk melepaskan diri dari kebiasaan buruk tersebut. Maka metode pendampingan yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut adalah participatory action research, di mana semua pihak dilibatkan secara aktif untuk membuat perubahan dan perbaikan ke arah yang lebih baik. Langkah-langkah pendampingan dilakukan mulai dari tahap perencanaan, yaitu dengan melakukan analisis SWOT, kemudian tahap penindakan, yaitu kegiatan diskusi dengan masyarakat setempat mengenai permasalahan yang ingin diselesaikan, kemudian tahap pengamatan hingga refleksi atau evaluasi dari program yang telah dilakukan. Pihak yang terlibat dalam penelitian ini bukan hanya tim peneliti saja, tetapi juga melibatkan para ibu rumah tangganya itu sendiri, serta beberapa tokoh masyarakat setempat. Maka dari itu, diharapkan para ibu rumah tangga dapat membangun kesadarannya untuk tidak membuang minyak jelantah secara sembarangan, sehingga dapat terciptanya saluran air yang terbebas dari minyak jelantah. Dalam penelitian ini, tim peneliti memilih RT 8 RW 2, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, sebagai tempat untuk dilakukannya program dampingan. Dari observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti mendapatkan adanya pencemaran air yang disebabkan oleh pembuangan limbah minyak jelantah yang dilakukan masyarakat ke saluran air. Sehingga peneliti memutuskan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya ibu rumah tangga, mengenai bahaya limbah minyak jelantah dan bagaimana cara mengelola minyak jelantah dengan baik. Pada tanggal 28 Oktober 2020 dan 6 November 2020, perwakilan tim peneliti meminta izin kepada Ketua RT yang kemudian dilanjutkan dengan penyebaran inform konsen pada tanggal 25 November 2020 yang kemudian dilanjutkan dengan pembuatan WhatsApp group yang berisikan 10 anggota ibu rumah tangga sebagai subjek dampingan dan 4 anggota tim peneliti. Ada 2 program yang akan dilakukan. Yang pertama, penyebaran poster digital untuk meningkatkan self-awareness mengenai dampak limbah minyak jelantah kepada lingkungan dan bagaimana cara mengelolanya dengan baik, yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pengumpulan minyak jelantah yang akan dilakukan setiap hari Jumat pukul 4 sore. Dalam melaksanakan program dampingan, peneliti menemui beberapa kendala seperti adanya pandemi COVID-19 di Indonesia, sulitnya perizinan dari ketua RT, dan sedikitnya kesediaan partisipasi dari calon subjek dampingan. Dalam pemecahan masalah perizinan, kelompok peneliti mengganti surat turun lapangan dari fakultas dengan inform konsen dan scan kartu tanda mahasiswa. Lalu untuk penyebaran poster yang semula akan ditempel di beberapa tempat, kami alihkan menjadi poster digital yang akan disebarkan di WhatsApp group dan WhatsApp story akibat adanya kasus positif COVID-19 di wilayah tempat dampingan. Selanjutnya adalah
pembahasan bab 4 mengenai analisis perubahan dan hasil pemberdayaan. Yang pertama, ada diskusi awal. Kami melakukan diskusi awal bersama subjek dampingan. Dari hasil diskusi tersebut diketahui bahwa mayoritas ibu rumah tangga masih belum mengetahui cara mengolah minyak jelantah. Biasanya mereka akan membuang langsung minyak yang sudah tidak terpakai ke saluran air karena jumlahnya masih sedikit. Jadi mereka merasa bahwa tidak apa-apa untuk membuangnya secara langsung tanpa diolah terlebih dahulu. Tindakan yang dilakukan tersebut dapat dikaitkan dengan teori pilihan rasional. Teori pilihan rasional pada dasarnya menjelaskan bagaimana cara orang berpikir ketika menghadapi situasi tertentu. Alasan jumlah minyak jelantah yang sedikit membuat mereka cenderung memilih membuangnya secara langsung ke lingkungan dibandingkan diolah dan dikumpulkan terlebih dahulu. Dari hal tersebut, dapat terlihat bahwa dalam diri ibu rumah tangga terdapat rasionalitas yang membuat mereka melakukan tindakan tersebut. Kemudian ada program sosialisasi pengelolaan minyak jelantah. Setelah melakukan pretest kepada ibu rumah tangga yang menjadi subjek dampingan, kelompok kami kemudian memulai kegiatan sosialisasi melalui poster digital. Proses sosialisasi tersebut berjalan dengan interaktif, di mana para ibu rumah tangga turut menanyakan informasi dan penjelasan lebih lanjut mengenai materi-materi yang tercantum di dalam poster. Kelompok kami kemudian meminta subjek dampingan untuk menyebarkan poster infografis dan himbauan tersebut di WhatsApp Stories mereka untuk bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan wawasan masyarakat lainnya di luar subjek dampingan mengenai minyak jelantah, dampak yang ditimbulkan, dan cara pengolahannya. Selanjutnya ada program pengumpulan minyak jelantah ke pihak ketiga. Setelah melakukan sosialisasi, kelompok peneliti kemudian meminta kepada subjek dampingan untuk mengumpulkan minyak jelantah di dalam wadah, lalu kemudian akan dikumpulkan kepada pihak yang dapat mengolah minyak tersebut. Meskipun pada awalnya hanya 8 dari 10.000 rumah tangga yang menjadi subjek dampingan mengumpulkan minyak jelantah, namun pada sesi selanjutnya terdapat kemajuan, yaitu seluruh subjek dampingan mulai mengumpulkan limbah minyak jelantah dan tidak membuangnya ke saluran air. Adapun dampak dari kegiatan program dampingan tersebut dapat dijelaskan dari hasil post-test. Jika dibandingkan pre-test, hasil post-test ini memperlihatkan adanya perubahan yang cukup baik mengenai pengetahuan ibu rumah tangga terhadap pengolahan minyak jelantah. Perubahan tersebut dapat dilihat melalui social learning theory yang menjelaskan bagaimana cara seseorang berpikir dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku mereka. Dalam hal ini, perubahan perilaku mengolah limbah minyak jelantah yang terjadi pada ibu rumah tangga dipengaruhi oleh sosialisasi mengenai cara pengolahan limbah minyak jelantah yang dilakukan oleh kelompok kami. Selanjutnya ada hasil evaluasi dan refleksi. Adapun dampak kegiatan secara keseluruhan dapat dilihat bahwa ibu rumah tangga dapat memahami cara mengolah minyak jelantah. Ibu rumah tangga mampu melakukan perubahan perilaku dan mengolah minyak jelantah, dan ibu rumah tangga mulai menjadikan kegiatan pengumpulan minyak jelantah menjadi kebiasaan dan rutinitas baru. Pembahasan selanjutnya adalah pembahasan bab 5. Di dalam bab 5 ini akan ada 2 poin, yaitu tentang kesimpulan dan rekomendasi. Dari program pemberdayaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan di dalam masyarakat khususnya ibu rumah tangga tentang cara mengelola minyak jelantah yang baik. Di sini dibuktikan dengan sebelum diadakannya program pemberdayaan, ibu rumah tangga tidak mengetahui bagaimana cara mengelola minyak jelantah yang baik, dan mereka memilih untuk membuangnya ke saluran air. Selain itu juga ibu rumah tangga tidak paham tentang bahaya dari dibuangnya minyak jelantah ke lingkungan. Namun saat melakukan pemberdayaan, di sini ibu rumah tangga akhirnya mengetahui tentang bahaya dari minyak jelantah yang dibuang secara sembarangan. Dan mereka juga memilih untuk berpartisipasi secara aktif untuk menyumbangkan minyak jelantah yang telah mereka pakai. Berkaitan dengan rekomendasi, kami kelompok Gundala memberikan 5 poin rekomendasi. Yang pertama adalah peneliti diharapkan untuk mengatur waktunya. Hal ini dikarenakan kondisi pandemi yang terjadi saat ini mengakibatkan penelitian harus disesuaikan waktunya. Sementara itu, untuk rekomendasi yang kedua adalah menyesuaikan program dengan kondisi yang terjadi saat ini. Hal ini guna menghindari keterlambatan atau bahkan keberhentian program. Lalu untuk rekomendasi yang ketiga adalah untuk bagi tokoh masyarakat setempat untuk memberikan fasilitas dan memberikan inisiatif bagi warganya untuk menjaga lingkungan. Lalu untuk rekomendasi yang keempat, harap
tema tentang lingkungan hidup menjadi tema yang lebih sering digunakan sebagai topik penelitian. Lalu, untuk rekomendasi terakhir, diharapkan pemerintah daerah setempat untuk membuat regulasi terkait tentang pengelolaan minyak jelantah, mengingat masih banyak regulasi yang belum bisa dikembangkan terkait dengan pengelolaan minyak jelantah. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.